Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan jelang libur akhir pekan kali ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yakie yang merupakan Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Yakie. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas, baik Mas. Terima kasih Pak Yakie sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Yakie, langsung saja kita review pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Seperti yang kami sudah sampaikan sebelumnya, kemarin sempat menembus ke rekor tertingginya di sepanjang masa. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Tidak hanya meninggalkan level 7.300-an, indeks harga saham gabungan juga sudah meninggalkan level 7.200-an. Analisis Anda, pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, kalau lihat dari sisi domestik sebenarnya nggak ada ya Mas, karena domestik yang bad newsnya cuma pelemahan rupiah karena memang US dollar indeksnya cenderung menguat semalam ya. Itu juga karena bursa US juga koreksi karena data inflasi yang dirilis di hari sebelumnya itu cukup tinggi, lebih tinggi dari konsensus walaupun memang masih relatif tipis. Dan data jobless claim initial jobless claim yang dirilis tadi malam juga ternyata lebih rendah daripada ekspektasi atau konsensus. Jadi gambaran dua data ini membuat keyakinan The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih dari 75 basis point yang di awal sudah direncanakan kemungkinan naik 25 basis point menjadi 100 basis point, dan ini yang membuat kekhawatiran baru terjadi pelambatan ekonomi di US, dan ini mungkin berimpact kepada negara berkembang juga seperti Indonesia salah satunya. Ini sih lebih cenderung di global aja ya kalau untuk sentimennya. Cuman kalau kami sendiri melihat technically memang IHSG masih rawan profit taking ya, karena di yang sudah tadi pagi kita rilis di technical view-nya sendiri memang di area di atas 7255 sampai 73 memang IHSG rawan untuk profit taking. Cuman kami sendiri tidak menyangka bahwa MA20 hari ini di break di bawahnya. Baik, ditutup di 7.168,870. Arah pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan depan, di mana Anda tadi katakan di luar ekspektasi, bahkan ditutup di bawah level 7.200-an, Pak Yakie. Iya. Kalau lihat dari pergerakan hari ini ya, support terdekat untuk IHSG kemungkinan ada di 7135, dan kalaupun di 7135-nya break di hari Senin, kemungkinan IHSG kembali ke level 6.996 ya, karena memang itu MA20 di weekly, kalau kita tarik chart itu weekly itu MA20 di sekitar 6996 sampai 7005. Jadi memang supportnya agak lumayan jauh kalau memang IHSG turun di bawah 7135. Cuman kalau dari sisi view weekly dan daily kami masih optimis IHSG masih bisa untuk melanjutkan tren bullishnya ya, cuma memang ada potensi untuk koreksi minor sih harusnya. Oke, di 7.168,870 penutupan hari ini secara teknikal, apakah memang ini murni dari profit taking, Pak Yakie, di luar dari sentimen global yang berkembang yang sudah Anda jelaskan tadi? Ya, kalau lihat dari pergerakan sampai saat ini sih potensialnya masih murni dari profit taking-nya, karena memang IHSG kemarin runningnya cukup besar, dan kalau kita lihat juga pergerakan hari ini cenderung didominasi oleh sektor finance dan energi yang beberapa minggu lalu udah rally, dan kemarin juga IDX Finance atau sektor banking kemarin juga naik cukup banyak ya. Jadi profit taking sebenarnya lumrah ya, karena memang kenaikan di energi dan finansial sendiri kemarin udah cukup banyak. Selain dari energi, kemudian juga finance, hari ini pemberat juga datang dari sektor teknologi, Pak Yakie. Sebelumnya ketika indeks harga saham gabungan menembus ke rekor tertinggi, sektor ini juga sudah mengalami tekanan. Bagaimana analisis Anda untuk saham-saham yang ada di sektor teknologi ini? Ya, untuk sektor teknologi ini kalau kita lihat pergerakan beberapa minggu terakhir sebenarnya kan banyak didominasi oleh pergerakan saham goto yang lumayan fluktuatif ya. Cuma kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir memang dalam 5 hari perdagangan terakhir mulai sejak Senin itu Gotos flow-nya lumayan sepi dan tekanan jual cukup besar. Jadi memang ini yang menjadi salah satu penyebab IDX teknologi juga cenderung tertekan ya, dan ini salah satu menjadi pemberat IHSG. Cuman karena memang sebenarnya saham-saham berkembang teknologi ini kan juga banyak tekanan ketika suku bunga naik, dan ini yang sepertinya
coba dihindari oleh investor karena memang kenaikan suku bunga akan menjadi beban baru karena hutang mereka kan kebanyakan dalam bentuk USD. Ketika dolarnya menguat dan suku bunga naik, beban mereka akan lebih bertambah lebih tinggi. Jadi secara fundamental sih valuasinya menurut saya memang harusnya di-reduce ya kalau untuk saham teknologi dengan kondisi suku bunga yang tinggi. Baik, rekomendasi Anda, Pak Yaki, untuk saham-saham yang ada di sektor teknologi ini di tengah potensi kenaikan suku bunga dan pelemahan yang terjadi di 2 hari terakhir yang memang cukup dalam, Pak. Eh, un- Halo, Pak? Sebentar Mas. Untuk teknologi sendiri cenderung masih tekanan jualnya masih cukup besar. Jadi menurut saya hati-hati untuk yang peminat saham teknologi karena seperti Goto supportnya itu di 244, kalau itu jebol bisa sampai 232, koreksi lagi. Trend bearishnya juga masih kelihatan sejak 18 Agustus sampai sekarang masih berlanjut, tekanan jualnya juga masih berlanjut dan 2 hari terakhir tekanan jualnya meningkat. Jadi masih belum menarik. Untuk seperti bukanya sendiri cenderung menarik buka ya, karena buka hari ini mencoba untuk gap di bawah di 268, 278, cuman berhasil di pullback dan ditutup di 282. Ada potensi Senin untuk reversal lagi ke atas 286 dan 296. Jadi buka lebih menarik daripada Goto. Dan kalau kita lihat mover selanjutnya ada DCII, itu cenderung sideways ya karena volume juga sepi, kecuali bisa balik ke atas 38 ribuan lagi baru menarik DCII. Jadi sektor teknologi nggak banyak yang menarik sih Mas. Yang sudah ambil posisi dengan koreksi yang terjadi seperti apa, Pak Yaki? Untuk saham Goto better sih reduce ketika Goto turun di bawah 244 ya, karena support berikutnya ada di 232, 230. Kalau untuk buka potensi reversalnya cukup bagus di hari Senin. Teman-teman trader bisa kawal sendiri. Itu gap di bawah di 268 tadi juga berhasil diturunkan, teman di pullback ke atas. Jadi potensi balik ke arah 290 sampai 300 cukup terbuka untuk buka. Di luar dari saham-saham di sektor teknologi, kita bergeser kepada perbankan. Setelah beberapa sahamnya menembus ke level tertingginya dan kemudian juga market cap-nya juga sudah mengalami kenaikan signifikan. Dengan koreksi dalam terjadi pada saham-saham perbankan di sepanjang perdagangan hari ini, rekomendasinya apakah pelemahan masih akan tetap berlanjut di perdagangan pekan depan, Pak Yaki, ataupun ketika sesi pertama dibuka pada perdagangan Senin, momentum untuk kembali masuk kepada saham-saham perbankan big cap ini? Ya. Kalau kita lihat secara sektoral untuk saham perbankan sendiri sebenarnya level supportnya masih terjaga ya Mas. Dalam artian hari ini di closing untuk IDX Finance sendiri di 15.12 itu masih di area support untuk uptrend-nya, dan menurut saya sendiri untuk beberapa sektor seperti BCA, Mandiri, BRI dan BNI serta BTN masih bisa untuk selective buy ya. Dalam artian kalau sedang koreksi potensial buy-nya masih cukup bagus. Kalau kita lihat bedah satu-satu seperti BCA ini masih terjaga di atas supportnya ya di area 83 sampai 8375, dan BCA hampir selalu bisa bertahan di atas MA20-nya itu di sekitar 8275. Jadi kalau pun Senin koreksi di atas 8275, potensi untuk buy on weakness atau bottom fishing cukup terbuka. Lalu untuk Mandiri sendiri ada gap minor di sekitar 8.950, cuman harusnya itu bisa menjadi potensi poin untuk entry lagi di area 89 sampai 8950. Testing atas lagi kalau bisa naik itu pullback terdekat resisten di 9275 sampai 9500-an. Jadi memang masih potensi untuk terbuka, potensi untuk buy masih terbuka ya. Untuk BRI sendiri kita bisa kawal juga sama kayak BCA, maka MA20 di sekitar 4440, dan potensinya cenderung masih bullish ya. Untuk BRI selama bertahan di atas MA20-nya, ada BBTN juga. Kalau kita lihat koreksi sekarang juga karena memang gagal bertahan di atas upper Bollinger Band, nanti bisa pullback di sekitar 1530 sampai 1500 sampai 1530. Yang terakhir BBNI masih konsol di area atas, cuman harusnya selama bertahan di atas 89 dan Senin bisa bertahan di atas 89, menarik untuk buy lagi untuk BNI-nya. Oke, artinya ya, kesimpulannya dengan pelemahan yang cukup signifikan ini momentum untuk masuk kembali. Artinya dalam jangka menengah dan jangka panjang
perbankan big cap masih menjanjikan begitu, memanfaatkan dengan level support yang sudah Anda sebutkan tadi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yaki, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Kemudian juga nanti kita coba singgung saham-saham yang ada di sektor energi yang hari ini juga menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.